Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pekapu kami, yakni Ibu Yeni Kartikawati, MSI, yang mana beliau mengajar kita tentang ekonomi makro Islam. Yang mana di sini saya mewakili dari teman saya dari kelompok pertama, yang berjudul teori investasi. Di sini saya akan menerangkan tentang teori investasi, yang mana definisinya sendiri, investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli atau memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu barang dan jasa oleh perusahaan. Investasi sendiri dalam konteksnya, perusahaan adalah mengeluarkan yang digunakan untuk membeli atau memperoleh faktor-faktor yang digunakan untuk berproduksi. Faktor-faktor produksi ini meliputi alat, mesin, bahan baku, dan bahkan sumber daya manusia yang dapat membantu perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Semisal sebuah perusahaan roti ingin meningkatkan jumlah produksinya, maka mereka harus membeli mesin yang bercampur dengan adonan otomatis yang lebih canggih. Tujuan investasinya adalah untuk memperoleh atau mempercepat proses produksinya dan meningkatkan kualitas roti dan menghasilkan lebih banyak lagi produk roti yang harus dijual. Hasilnya, perusahaan akan meningkatkan penjualan laba dan efisien kerjanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis investasi, yang mana jenis investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aset real dan aset surat berharga, yang mana dua kategori utama dalam investasi yang berbeda berdasarkan jenis dan bentuknya. Investasi dalam aset real ini merujuk pada penanaman modal dalam aset fisik atau properti yang memiliki nilai intrinsik. Beberapa contoh investasi dalam aset real ini meliputi, yang pertama adalah properti, yang mana seperti halnya tanah, rumah, atau gedung, dan emas dan logam. Selanjutnya adalah investasi dalam bentuk barang fisik, yang mana memiliki jangka panjang, seperti halnya barang koleksi, seperti contohnya seni atau mobil antik atau barang langka yang lainnya yang dapat mengalami kenaikan nilai seiring waktu. Atau pelaratan infrastruktur, investasi dalam alat-alat berat atau infrastruktur untuk usaha bisnis. Aset real ini biasanya dianggap lebih stabil dan dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi, tetapi mungkin memerlukan biaya perawatan atau memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan surat berharga. Selanjutnya adalah investasi dalam surat berharga. Surat berharga ini melibatkan penanaman modal juga dalam instrumen, akan tetapi dalam instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar. Surat berharga ini terdiri dari, yang pertama adalah saham. Investasi saham ini adalah investasi dalam ekuiditas perusahaan yang memberikan hak atas sebagian kepemilikan dan keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahan atau perusahaan yang memberikan bunga dengan bunga tetap dan pengembalian pokok pada jatuh tempo. Yang ketiga adalah reksadana, yang mana investasi kolektif yang mengembangkan dana dari banyak investor untuk membeli sekumpulan surat berharga, seperti halnya saham dan obligasi surat berharga. Selanjutnya adalah komersial atau instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk pembiayaan jangka pendek surat berharga. Umumnya lebih liquid dan dapat diperdagangkan di pasar, namun juga membawa risiko pasar yang lebih tinggi.
Selanjutnya adalah fungsi investasi untuk mempertimbangkan investasi perusahaan dan mengembangkan dan membandingkan pendapat tahunan investasi dengan biaya tahunan, dengan selisih antara biaya modal tahunan dengan pendapat tahunan yang disebut biasanya dengan laba bila positif menguntungkan dan bila negatif merugikan. Selanjutnya di sini adalah resiko investasi, yang mana yang pertama adalah resiko pasar, yang mana resiko ini muncul akibat fluktuasi harga pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti halnya kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, dan sentimen investor. Contohnya, selama krisis keuangan banyak saham global 2008, banyak saham perusahaan yang mengalami penurunan nilai yang signifikan akibat ketidakpastian pasar. Selanjutnya adalah resiko suku bunga, yang mana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai investasi, terutama pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi. Contohnya, jika Anda memiliki obligasi dengan suku bunga tetap dan suku bunga pasar meningkat, nilai pasar obligasi Anda cenderung menurun karena investor lebih memilih obligasi baru dengan suku bunga lebih tinggi. Selanjutnya adalah resiko inflasi, yang mana resiko inflasi ini terjadi ketika laju inflasi memilih tingkat pengembalian investasi Anda sehingga daya beli menurun. Seperti contohnya, jika Anda berinvestasi dalam Despacito dengan bunga 5% di per tahun, tetapi inflasi mencapai 6%, nilai real investasi Anda sebenarnya berkurang. Selanjutnya adalah resiko nilai tukar, yang mana investor yang berinvestasi dalam aset asing atau fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai investasi. Seperti contohnya, seorang investor Indonesia membeli saham perusahaan Amerika. Jika nilai rupiah menguat terhadap dolar Amerika, nilai tersebut investasi dalam rupiah akan menurun meskipun harga saham di Amerika Serikat tetap. Selanjutnya adalah resiko likuiditas, yang mana resiko ini berkaitan dengan kesulitan penjualan aset investasi dengan cepat tanpa menimbulkan kerugian, tanpa menyebabkan kerugian signifikan. Contohnya, properti real di lokasi terpencil mungkin sulit dijual dengan cepat tanpa menurunkan harga secara drastis. Selanjutnya adalah resiko kredit, yang mana resiko ini terjadi ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar atau dia malah mengutang. Contohnya, investor membeli obligasi perusahaan yang kemudian dibangkrutkan dan gagal membayar kupon atau pokok obligasi. Selanjutnya adalah resiko politik, yang mana perubahan terjadi dalam kebijakan pemerintahan atau peraturan atau situasi politik dapat berdampak negatif terhadap nilai investasi. Contohnya, nasionalisasi industri oleh pemerintah baru dapat menyebabkan kerugian bagi investor asing yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah resiko komoditas, yang mana perusahaan harga komoditas tertentu dapat mempengaruhi nilai investasi, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam produksi atau penggunaan komoditas tersebut. Selanjutnya adalah contohnya, menurunkan harga minyak dunia dapat merugikan pendapat dan laba perusahaan di sektor energi. Selanjutnya adalah resiko bisnis, yang mana resiko bisnis ini berkaitan dengan kinerja
operasional perusahaan, tempat Anda berinvestasi. Contohnya, produk baru perusahaan gagal di pasaran akan menyebabkan penurunan pendapatan dan harga saham. Selanjutnya adalah keputusan investasi, yang mana keputusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai RR lebih besar dibanding dengan nilai 1. Berarti pendapatan dari investasi melebihi modal yang dikeluarkan. Dengan kata lain, investasi ini menghasilkan keuntungan yang cukup besar atau layak untuk dilakukan. Karena pengembaliannya itu lebih besar dibanding dengan modal awal. Investasi ini dianggap memiliki risiko yang rendah dan dapat memberikan manfaat finansial kepada investor. Selanjutnya adalah nilai RR sama dengan nilai 1, yang mana merujukkan bahwa pendapatan dari investasi sama persis dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, investor tidak mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, tetapi keputusan untuk melanjutkan investasi bergantung pada prospek usaha di masa depan. Karena jika usaha memiliki prospek yang baik, maka potensi peningkatan pendapatan itu akan lebih baik atau ekspansi pasar itu lebih baik. Investasi ini dapat dilakukan sebaliknya jika prospek tidak menjanjikan investasi, maka tidak dilakukan. Contohnya, modal awal itu 50 juta, maka penghasilan pendapatannya itu sama dengan 50 juta juga. Itu. Selanjutnya adalah nilai RR lebih kecil dibanding nilai 1, karena pendapatan dari investasi lebih kecil, maka modal yang dikeluarkan itu kecil. Berarti investasi akan merugikan secara finansial dan tidak layak untuk dilakukan, karena pengembaliannya itu lebih rendah dari modal investor. Cenderung menghindari investasi ini untuk meminimalkan risiko kerugian. Contohnya, seperti modal awal itu 5 juta, hanya menghasilkan pendapatan 40 juta, maka nilainya ini mengalami kerugian. Kesimpulannya, jika keputusan investasi didasarkan pada nilai RR lebih besar dibanding 1, maka investasi layak dilakukan karena menguntungkan. Jika RR itu sama dengan nilai 1, maka keputusan tergantung pada prospek usaha di masa depan. Sedangkan RR-nya lebih kecil dibandingkan nilai 1, maka RR-nya itu mendapatkan kerugian. Kesimpulannya adalah investasi adalah bentuk konkret dari penanaman modal di mana perusahaan mengalokasikan dana atau aset untuk memperoleh faktor-faktor produksi seperti halnya tanah, mesin, atau bahan baku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisien operasional dan keuntungan jangka panjang. Penanaman modal menjadi langkah atau strategis yang memungkinkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa dengan lebih optimal sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perusahaan. Dengan kata lain, investasi tidak bisa dipisahkan dari penanaman modal karena keduanya saling berkaitan dalam mendukung kegiatan produktif. Mungkin cukup di sini saja uraian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.